Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW berkata, "Beritakanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW bersabda, "Kamu harus iman kepada Allah, yaitu iman kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan iman kepada sifat-sifat ketuhanannya yang paling sempurna." Para ulama mengatakan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung dua pengertian, yaitu iman kepada zatnya dan iman kepada keesaannya. Iman kepada zatnya yang mulia berarti kita harus mengetahui bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai zat-zat makhluknya, sebagaimana sifat-sifatnya pun tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Segala perkara yang digambarkan oleh hatimu atau hayalanmu berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya kamu adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla maha bersih dan maha suci dari makhluknya. Manusia adalah jisim, elemen, dan arad atau bukan zat. Berbeda dengan Allah, manusia mempunyai jenis dan macam, sedangkan Allah tidak. Abu Ishaq Al-Ispirashini berpendapat, para ahli hak telah mengumpulkan suatu perkara yang dinyatakan tentang tauhid dalam dua kalimat, yaitu sesungguhnya segala sesuatu yang digambarkan dalam hayalan manusia berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengitikadkan bahwa sesungguhnya zatnya tidak menyerupai zat lainnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkannya dengan firman-Nya, "Walam yakul lahu kufuwan ahad," dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 4. Itulah puncak keimanan kepada Allah yang baik dan ringkas. Qulu ma tartaqi ilaihi biwahmin min jalalin wa qudratin wa sana'in falazi abada al-bariyata a'la minhu subhanahu mubdi'ul asya'a. Semua yang kamu bayangkan di benakmu dari keagungan, kekuasaan, dan sanjungan, maka zat yang menciptakan makhluk itu lebih tinggi daripadanya. Maha suci zat yang menciptakan segala perkara. Imam Syafi'i radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bangkit untuk mencari yang maha mengatur kepadanya, lalu dia sampai kepada sesuatu yang ada dan pemikirannya berhenti sampai di sana, maka orang itu adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Barang siapa yang tumanina atau tentram pada ketiadaan adalah ateis. Namun jika tentram kepada yang maujud dan mengaku tidak bisa mencapai kepadanya adalah orang yang bertauhid, keyakinan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi manusia tidak kuasa untuk bisa mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hal itu telah dikatakan oleh Siddiq Akbar radhiyallahu an. Sebagian orang yang arif atau mengetahui Allah mengatakan bahwa Maha Suci zat yang diketahui dengan tidak bisa diketahui hakikatnya. Al-Junaid berkata, demi Allah,
tidak akan ada yang bisa mengetahui hakikat Allah selain Allah. Adapun iman kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu sendiri dalam pemilikan dan pengaturannya. Maha Esa zatnya, Maha Esa sifat-sifatnya, Maha Esa perbuatan-perbuatannya, Maha Esa firman-Nya, dan Dia Maha Tinggi. Kata malaikat bentuk jamak dari kata malak. Mereka adalah jasad-jasad yang mulia yang bisa berubah wujud dalam bentuk yang mereka kehendaki. Pengertian iman kepada mereka ialah membenarkan adanya mereka sebagai hamba Allah yang mulia. Ibadun mukramun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 26. Ketahuilah bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat Allah yang Maha Pengasih diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan firman-Nya, jadilah kamu. Adapun jumlah malaikat tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwa sesungguhnya sebagian makhluk yang diciptakan Allah yang paling menakjubkan dari kalangan para malaikat ialah seorang malaikat yang setengahnya dari api dan setengahnya dari salju. Apinya tidak melelehkan salju dan saljunya pun tidak memadamkan api. Dia mensucikan atau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakinkan bahwa Dia itu Maha Esa. Dia berdoa, "Ya Allah, wahai Zat yang menyatukan salju dengan api, satukanlah hati hamba-hamba Engkau yang mukmin." Dia adalah malaikat yang paling banyak nasihat bagi ahli bumi. Catatan penting, Allah Subhanahu wa taala membagi makhluk menjadi 3 macam. 1. Makhluk yang diciptakan disertai akal tanpa syahwat, yaitu para malaikat. 2. Makhluk yang diciptakan disertai syahwat tanpa akal, yaitu binatang-binatang. 3. Makhluk yang diciptakan disertai akal dan syahwat, yaitu manusia. Barang siapa yang akalnya bisa mengalahkan syahwatnya, maka dia beserta para malaikat. Dan barang siapa yang syahwatnya mengalahkan akalnya, maka dia beserta binatang-binatang. Makna iman kepada kitabnya ialah membenarkan bahwa sesungguhnya kitab Allah Subhanahu wa taala itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan segala perkara yang terkandung dalam kitab-kitab Allah adalah benar. Hal yang perlu diingat adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasul Allah berjumlah 100 suhuf dan 4 kitab. Dari keseluruhan itu, Allah memilih 4 kitab, dan dari 4 kitab itu Allah memilih Al-Quran. Dari Al-Quran Allah memilih surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah adalah surat yang terpilih dari yang terpilih. Surat Al-Fatihah mempunyai nama-nama yang menunjukkan kemuliaannya, yaitu Asy-Syafiyah atau mengobati, Al-Kafiyah atau memadai, Ar-Ruqiyah atau penjampi, Al-Waqi'ah atau penjaga, Al-Kanju atau gudang, dan Al-Sas atau pokok. Iman kepada Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam artinya membenarkan semua yang dibawa mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan para malaikat didahulukan daripada Rasul sesuai dengan proses penciptaannya. Para malaikat lebih dulu diciptakan karena dalam
tertib risalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nabi-nabi Allah dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baiknya makhluk Allah. Allah memilih, memelihara, meridhoi, dan menjadikan mereka orang-orang yang dipercaya atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjadikan mereka keberkahan dan keamanan bagi makhluknya yang berada di bumi, dan menjadikan mereka orang-orang yang memberi syafaat, diridhoi dan diterima syafaatnya. Mereka adalah rahmat. Dengan keberadaan mereka, penduduk bumi mendapatkan rahmat. Mereka berjumlah 124.000 nabi. Nabi pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menjadi ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana seorang telah menadomkan nama-nama dan keutamaan mereka secara tertib, yaitu Muhammadun Ibrahimun Musa kalimuhu fa Isa fanuhun hum ulul azmi fa'lam. Muhammad, Ibrahim, Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Isa dan Nuh mereka adalah ulul azmi. Maka ketahuilah olehmu, hari akhir adalah hari kiamat. Iman kepada hari akhir, hari kiamat, berarti membenarkan adanya hari akhir dan membenarkan semua perkara yang termasuk di dalamnya. Disebut hari akhir karena akhir dari hari-hari dunia dan akhir dari zaman yang terbatas. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan kamu harus iman kepada qadar, baik qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Iman kepada qadar yaitu kita harus meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan hal yang baik dan hal yang buruk sebelum diciptakan makhluk. Kamu harus meyakini bahwa sesungguhnya semua yang ada itu terjadi dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dialah yang maha menghendaki semua itu. Cukuplah meyakinkan hal itu dengan suatu keyakinan yang pasti, meskipun tanpa disertai dalil. Para ulama yang soleh menjawab pertanyaan tentang qada atau ketentuan dan qadar atau takdir. Kamu harus mengetahui bahwa sesungguhnya apa-apa yang menimpamu, niscaya perkara itu tidak akan menyalahimu, dan apa-apa yang sudah ditetapkan tidak menimpamu, niscaya perkara itu tidak akan menimpamu. Seseorang bertanya kepada Ali radhiyallahu an tentang qada dan qadar. Lalu Ali berpaling darinya sampai dia bertanya kepada Ali 4 kali. Akhirnya Ali menghadap kepadanya seraya berkata, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, maka dia menciptakanmu. Apakah itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kehendakmu? Dia menjawab, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ali radhiyallahu an berkata, lalu dia menghidupkanmu, apakah itu kehendaknya atau kehendakmu? Dia pun berkata, kehendaknya. Lalu Ali radhiyallahu an berkata, lalu dia mematikanmu, apakah itu kehendaknya atau kehendakmu? Dia berkata, kehendaknya. Ali radhiyallahu an berkata, lalu pada hari kiamat dia membangkitkan kamu, apakah itu kehendaknya atau kehendakmu? Dia berkata, kehendaknya. Ali radhiyallahu an melanjutkan, lalu dia menghisab kepadamu, apakah itu kehendaknya atau kehendakmu? Dia berkata, kehendaknya.
Kemudian Ali radhiyallahu an berkata kepadanya, "Pergilah kamu, karena kamu tidak memiliki suatu perkara apapun. Sesungguhnya iman, taat, semua amal yang soleh termasuk qadar yang baik. Sedangkan kufur, maksiat, dan semua perbuatan yang menyalahi termasuk qadar yang buruk." Sebuah riwayat menyebutkan bahwa qadar terbagi dua, yaitu qadar yang manis dan qadar yang pahit. Qadar yang manis ialah qadar yang disesuaikan dengan keinginan, seperti merasa nikmat dan lezat dalam sebuah kelezatan atau kesehatan, makanan, minuman, dan pernikahan. Qadar yang pahit ialah semua perkara yang tidak sesuai dengan keinginan, seperti kepedihan, penyakit, kelaparan, kehausan, dan juga rasa takut. Semua itu harus diimani dan diyakini. Riwayat Tirmizi menjelaskan, pertanyaan tentang iman didahulukan dari pertanyaan tentang Islam. Sebagian ulama mengatakan pembicaraan mengenai iman lebih utama daripada Islam, karena sunnah itu sebagai penjelas kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Dari ayat itu jelaslah mengapa iman didahulukan atas Islam. Hal ini diperkuat lagi oleh ayat yang lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Al-Quran Surat Muhammad ayat 19. Dalam ayat tersebut didahulukan tauhid yang termasuk segi iman atas istighfar yang termasuk segi Islam.